hari pertama di tempat itu. Kalau hari pertamanya bagus, pemandangannya indah, layanannya baik, maka kesan di hari-hari berikutnya akan bagus. Bila sebaliknya, kalau di hari pertama itu sudah tidak bagus, dapat hotelnya tak bagus, jauh dari tempat perbelanjaan misalnya, jauh dari keramaian, jauh dari sini dari sana, maka kesan pertama itu bila tidak bagus, maka kesan-kesan di hari berikutnya juga akan berpengaruh. Maka begini ilustrasi yang dijelaskan oleh para ulama mengenai alam kehidupan alam barzakh ini. Apakah seseorang di alam kubur sendiri atau ada orang yang menemani? Maka berdasarkan hadis-hadis yang kita baca, yang kita pelajari, ternyata nanti kita di alam barzakh sana tidaklah seorang diri. Ada makhluk-makhluk Allah yang menemani kita sampai datangnya hari berbangkit. Apa itu? Siapa mereka? Mereka adalah amalan solat, amalan puasa, amalan zakat, dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Dan bahkan amalan-amalan itu mencegat, itu bahasa kitanya Pak, mencegat, menghalangi malaikat yang datang untuk bertanya. Sehingga ketika malaikat itu datang bisa bertanya, akhirnya malaikat itu mengatakan, ini dalam riwayat, bukan cerita saya. Dalam riwayat kata Rasulullah, arkidhu raqdatal arus, istirahatlah engkau, tidurlah engkau seperti beristirahatnya para. Kalau Bapak Ibu tengok di pengumuman, itu judulnya adalah malam pertama di alam barzakh. Jadi bukan di dunia ya. Ini memang ya, tidak disebutkan Nabi seperti itu, tidak. Tapi para ulama mengkiaskannya. Kenapa begitu? Karena di alam barzakh itu belum ada orang yang sampai ke sana balik lagi ke dunia. Lalu kenapa Nabi tahu? Kemudian ada orang bertanya, Bapak Ibu, kenapa Nabi tahu Ustaz? Sementara kan Nabi belum ke sana. Maka jawaban saya, karena Nabi itu mendapat informasi dari Allah. Mana dalilnya informasi itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi segala sesuatu yang Nabi sampaikan adalah informasi yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah menjadi pijakan kita dalam membahas perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tak bisa dinalar oleh akal. Maka disinilah peran keimanan yang mana Allah wajibkan kepada orang-orang Islam untuk beriman. Baik kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, kita tak berlama-lama tentang itu. Jadi malam pertama dalam kubur, ada dua riwayat yang akan kita angkat pada pagi ini. Yang pertama riwayat Imam At-Tabrani, yang kedua riwayat Imam At-Tirmidzi. Saya beri mukadimah terlebih dahulu. Malam pertama di alam barzakh itu penentu di malam-malam berikutnya, penentu di hari-hari berikutnya. Sampai kapan? Sampai datang hari berbangkit. Sama halnya seperti seseorang yang melakukan safar. Misalnya dia pergi ke luar negeri, di tempat yang indah sekali, nginap di hotel yang bagus bersama istrinya misalnya. Lalu kemudian kesan pertama yang berkesan bagi orang ini adalah hari pertama di tempat itu. Kalau hari pertamanya bagus, pemandangannya indah, layanannya baik, maka kesan di hari-hari berikutnya akan bagus. Bila sebaliknya, kalau di hari pertama itu sudah tidak bagus, dapat hotelnya tak bagus, jauh dari tempat perbelanjaan misalnya, jauh dari keramaian, jauh dari sini dari sana, maka kesan pertama itu bila tidak bagus,
maka kesan-kesan di hari berikutnya juga akan berpengaruh. Maka begini ilustrasi yang dijelaskan oleh para ulama mengenai alam kehidupan alam barzakh ini. Baik kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, riwayat dari Abi Al-Hajjaj As-Sumali, an Abi Al-Hajjaj As-Sumali qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yaqulul qabru lil mayyiti hina yudha'u fihi, berkatalah kubur itu kepada jenazah yang baru saja memasukinya. Sebenarnya yang dimaksud Nabi itu adalah di alam barzakh sana. Lalu kenapa disebut di kuburan? Karena hanya itu yang bisa dilihat manusia. Kalau yang gaib tak bisa dilihat. Ini kiasan tadi. Ketika orang itu diletakkan di kuburnya, lalu kemudian kubur itu berkata. Maksud berkata di sini, kubur itu berbicara. Apakah bisa kubur berbicara, Ustaz? Bisa. Tapi tidaklah seperti pembicaraan kita di dunia ini. Contohnya, kalau ada orang yang hafiz Quran meninggal. Orang hafiz Quran itu adalah salah satu nanti pembahasan kita, yang mana jasadnya tidak dimakan tanah. Ini salah satu rahasia Bapak Ibu. Kenapa ada orang jasadnya tidak dimakan tanah setelah meninggal sekian puluh tahun? Salah satunya adalah orang yang membawa mati Al-Quran dalam dirinya. Ini salah satu amalannya. Jadi ketika orang itu dimasuk dalam kubur, idza mata hamilul Quran, apabila para penghafal Al-Quran ini meninggal, kemudian diletakkan oleh kuburnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kubur, inilah bagianmu. Ketika kubur itu mengatakan, ya Allah, wa kaifa akilu lahmahu wa kalamuka fi jawfihi, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memakan jasad orang ini? Berarti ini berkaitan dengan di dunia. Bagaimana mungkin ya Allah aku memakan jasad orang ini sementara firman-Mu berada di kerongkongannya? Ini maksudnya adalah orang yang membaca Al-Quran. Tak mungkin ya Allah saya memakan jasad orang ini. Sehingga ditemukanlah Bapak Ibu orang-orang yang jasadnya tidak dimakan tanah. Ini tidak ditemukan kecuali di dalam agama Islam. Itu hebatnya Pak. Sudah sekian banyak orang yang meninggal, belum ada jasadnya yang utuh kecuali hanya orang Islam. Orang Islam ini bagian terkecilnya adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Nabi enggak disebutkan di sini apakah 30 juz ataukah juz 30, tidak disebutkan. Yang penting dia punya hafalan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibawanya. Ini salah satu yang bisa menjaga seseorang ketika berada di alam kuburnya. Dan kubur itu ternyata berbicara kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memakan jasad orang ini sementara firman-Mu berada di kerongkongannya. Nah, dalam riwayat yang kita baca tadi, yaqulul qabru, kubur itu berkata kepada setiap orang yang datang. Yang pertama kita jelaskan dulu kepada orang beriman. Kata kubur itu, waihak ibna Adam. Kata-kata pertama agak menyakitkan. Pertamanya, waihak ibna Adam, celakalah engkau wahai anak manusia. Ma gharraka bi, apa yang membuat kamu lalai daripada aku? Alam ta'lam, tak tahukah kamu? Ini kata kubur ini kepada si mayit tadi. Tahukah kamu anni baitul fitnah, saya ini adalah rumah yang penuh fitnah. Fitnah artinya ujian. Wa baitul zulma, rumah yang penuh kegelapan. Wa baitul wahda, dan rumah untuk menyendiri. Wa baitud dudi, dan rumah yang penuh dengan ulat. Ma gharraka bi, apa yang sudah engkau siapkan untukku?
kunta tamurru bi faddadan, sehingga engkau berjalan di muka bumi itu sesuai kemauanmu. Ini SOP standar yang sudah Allah tetapkan untuk setiap kubur terhadap orang yang datang. Bagi orang beriman, fa in kana muslihan, andai orang itu orang yang beriman, orang yang baik, yang beramal, ajaba anhu mujibul qabri, ternyata si mayit itu tidak menjawab. Yang menjawab adalah mujibul qabri, orang atau makhluk yang sudah disiapkan untuk menjaga si mayit tadi. Istilahnya dalam hadis mujibul qabri, kalau bahasa kitanya juru bicara. Kita kan tak bisa bicara lagi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tak bisa berbicara lagi. Yang berbicara siapa? Mujibul qabri, penjawab kubur. Berarti kalau bahasa sederhananya adalah jubir, juru bicara. Fayaqul, dia berkata, aro'aita. Ini jubir tadi bicara nih Bapak Ibu ke kuburan tadi. Aro'aita, apa pendapatmu? Ingkana, jika mimman, dia ini, dia siapa? Si mayit tadi, dia ini mimman ya'muru bil ma'ruf, termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Ini pembelaan orang tadi, si mujibul qabri tadi, kepada pertanyaan kubur. Ibarat bahasa kitanya, orang ini dicecar pertanyaan. Ketika dicecar dengan sekian banyak pertanyaan yang menakutkan, rupanya dijawab oleh jubirnya. Bagaimana kalau orang ini yang kau tadi tanya tadi begini, bagaimana kalau dia itu orang yang termasuk mengajak kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Menurut para ulama, ini orang adalah orang beriman. Mereka mengerjakan perintah Allah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kezaliman dan seterusnya. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulul qabru, kubur itu menjawab. Idzan, kalau begitu, a'udu ilaihi, aku akan tempatkan dia ini ilaihi hadara, ke tempat yang penuh dengan kehijauan. Hadara artinya hijau. Makanya sayuran itu bahasa Arabnya al-hadarawat. Al-hadarawat itu artinya sayuran. Betul Pak Lukman? Al-hadarawat itu sayuran hijau-hijau. Alam kubur itu disebut al-hadara, hijau. Maka kata kubur tadi, kalau memang orang ini, berarti kesaksian Bapak Ibu, kalau memang orang ini termasuk yang engkau sebutkan tadi, maka saya akan bawa dia ke tempat yang indah berupa taman-taman yang hijau, al-hadara. Wa ya'udu jasaduhu nuran, kemudian jasadnya ini akan diliputi oleh cahaya. Ini sinkron dengan hadis atau doa yang sering kita baca. Misalnya hadisnya begini, kalau ada orang itu meninggal maka kuburannya bercahaya. Bersedekahlah kalian sedekah Al-Quran, kuburannya bercahaya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang bercahaya bukan di kuburan itu tadi, tetapi yang berada di alam kubur mendapatkan kenikmatan yang luar biasa hebat. Maka kata kubur ini, kalau begitu orang ini saya tempatkan di tempat yang hijau, yang indah, maka jasadnya itu bercahaya terang benderang. Wa yas'adu ruhuhu ila rabbil alamin, maka rohnya ini ditempatkanlah di Rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim. Ada kata Rabb. Jangan kalian katakan orang yang meninggal itu mereka mati. Tidak. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, yurzakun, mendapatkan rezeki-rezeki, kenikmatan-kenikmatan. Maka kubur tadi mengatakan, ini orang akan dibawa nanti ke tempat yang indah, rohnya itu akan bercahaya, kemudian dia akan dipertemukan
dengan Rabbil Alamin. Setelah itu faqala rajul, maka kemudian salah seorang bertanya, ya Abul Hajjaj, wa ma faddat, apa itu disebut dengan kesombongan kalau memang di dunia dia termasuk orang yang sombong? Maka kata kubur kepada orang yang beriman tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-qabr, kubur berkata lagi, marhaban wa ahlan. Marhaban artinya selamat datang. Itulah sambutan pertama di malam pertama. Selamat datang. Siapa tamu kita yang datang pekan baru ini? Di hari pertama itu kita sambut dengan karpet merah, kita sambut dengan segala jenis makanan. Marhaban wa marhaban wa ahlan. Ahlan artinya apa? Ahlan dari kata ahli, ahlullah, keluarga. Marhaban dari kata rahib, arti terbuka lapang. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, saya terima engkau dengan lapang dada. Itu nama maknanya marhaban. Wa ahlan, aku jadikan engkau itu seperti keluarga aku. Itu makna daripada marhaban wa ahlan. Ahlan wa sahlan. Amma in kunta, adapun orang ini, kata kubur kepada jubir kubur tadi, karena dia sudah menyebutkan kebaikan-kebaikan tentang dia. Adapun orang ini, in kunta la ahabba may yamsi ala zuhri ilayya, adalah orang yang aku cintai ketika dia berjalan di atas perutku. Maksudnya ini kitanya Bapak Ibu yang berjalan di atas perut Allah ini, perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kubur itu merekam. Ini orang berjalan ke sini, berjalan ke sini. Mereka itu adalah orang yang paling aku cintai. Ilayya fa idh wulitukal yauma, maka pada hari ini akulah yang mengurus seluruh urusannya. Udah urusan kita dilimpahkanlah kepada mujibul qabri tadi. Kalau kita bahasakan juru bicara kita tadi, maka kata dia wasirta ilayya fasatarosoni, maka tengoklah apa yang akan aku lakukan untukmu wahai si Mai. Qala, kemudian berkata, fayattasi'u lahu madda basarihi, kubur yang lainnya itu berkata, meluaslah engkau sejauh mata memandang, wa yuftahu lahu babun ilal jannah, setelah itu dibukakanlah pintu surga bagi orang tersebut dan nampak oleh dia setiap hari sampai datang hari kiamat. Maka di sinilah rahasia Bapak Ibu, mengapa orang-orang beriman itu terasa sebentar di alam kubur sana, padahal waktunya sampai datang hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, mereka merasakan kok sebentar sekali. Karena orang yang mendapatkan kemudahan hidup, menjalani hidup ini sebentar rasanya, Pak. Tiba-tiba rasanya sudah 30 tahun umur, sudah 40 tahun umur, sudah 60 tahun umur. Karena hidupnya berjalan lancar. Tapi kalau orang yang hidupnya susah, satu hari itu lama sekali rasanya. Apalagi kalau sakit dia, kapan lah ini, kapan, terasa lama sekali. Nah, ini ilustrasi yang disebut oleh para ulama. Kalau orang hidupnya senang, waktu itu berjalan terasa pendek. Kalau orang hidup itu lama, hidup itu susah, waktu itu terasa berjalan begitu lama. Maka orang-orang yang tadi dikawal oleh amal-amal ibadah mereka, kehidupan yang panjang sampai hari kiamat itu dirasakan sangat pendek dan singkat sekali. Inilah yang dialami oleh orang-orang beriman di hari pertamanya di alam barzah sana. Pak Ustadz, katanya ada satu riwayat, innalil qabri daqtatan, kubur itu dia menghimpit. Ada seorang sahabat namanya Muaz, Sa'ad bin Muaz. Lau kana naja Sa'ad bin Muaz, kenapa Sa'ad bin Muaz juga tak selamat dari himpitan kubur? Apakah orang beriman akan dihimpit juga? Penjelasan para ulama, orang beriman itu dihimpit, tapi himpitan itu seperti pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Jadi bukan himpitan seperti orang tak beriman. Kalau orang beriman itu kata Nabi, wa takhtalifu adla'uhu, tulang rusuknya saling menikam.
Tapi kalau orang beriman tidak. Orang beriman sebut oleh Nabi, mereka tu dihimpit, tapi himpitan itu seperti pelukan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Pelukan kasih sayang. Maka himpitan itu adalah himpitan kasih sayang. Ini dapat kita tengok dalam Al-Quran. Surat Toha ayat 124. Yang diceritakan oleh Allah tentang orang-orang tak beriman itu. Wa man a'rada. Tengok Toha 124. Wa man a'rada. Siapa yang berpaling an dzikri, dari mengingat aku, fa innalahu, maka baginya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Ini kan ada korelasi Bapak Ibu. Orang yang berpaling, bukan orang yang sudah mengaji, yang sudah solat, yang sudah baca Quran, yang sedekah, bukan yang itu yang dimaksud. Yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Bermakna kalau tak berpaling, kalau dia berada di jalan yang benar, maka mendapatkan kehidupan yang lapang. Inilah yang diperoleh oleh orang-orang beriman ketika di hari pertama atau di malam pertama di alam barzah sana. Maka mereka katakan, Ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, cepat tegakkan kiamat. Wa arji'u ila ahli wa mali. Aku tak sabar ingin mengabarkan kepada ahli keluargaku di dunia. Tapi kan tak mungkin. Mereka tak dapat lagi balik ke dunia ini karena sudah dibatasi oleh barzakh tadi. Ini maknanya kata para ulama, mereka begitu senang dengan fasilitas yang Allah berikan di alam barzakh sana berupa kemudahan-kemudahan dan kenikmatan-kenikmatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang istiqomah ini dimudahkan urusan kita di dunia, dan kelak di alam barzakh sana diberikan tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dari orang beriman kita berpindah kepada orang tak beriman. Wa in dufinal abdul fajir au kafir. Andai orang itu orang yang tidak beriman. Qala lahul qabru, kubur berkata, la marhaban wala ahlan. Tak ada sambutan kelapangan untukmu dan tidak ada kompromi keluarga hari ini. Kan kebalikannya. Tadi marhaban wa ahlan untuk orang beriman. Lapang aku menerima engkau, engkau adalah keluarga kami. Orang tak beriman, la marhaban bikum wala ahlan. Amma in kunta, adapun kamu itu, la abghada may yamsi ala zahri, orang yang aku benci ketika berjalan di atas perutku. Fa'idh wulitukal yauma, maka pada hari ini akulah yang mengurus seluruh urusan-urusanmu. Wasirta ilayya fasatarasani bika, maka tengoklah apa yang akan aku buat kepada kamu nanti. Fayaltaimu alaihi, lalu kemudian dia merasakan kesulitan dan kesempitan di alam barzakh sana. Seperti yang kita bacakan surat Toha tadi. Waman a'rada, siapa yang berpaling an dzikri, peringatanku, fa innalahu, maka baginya ma'isyah, kehidupan donka yang sulit, wa nahsyuruhu, kami bangkitkan nanti mereka di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami bangkitkan mereka itu di akhir kubur itu penuh dengan cahaya. Cahaya terang sekali, Pak. Dari mana cahaya itu muncul, Ustaz? Dari sebuah hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'in." Beri kabar gembira kepada orang yang berjalan fil zulami, di waktu gelap, ilal masajid, ke masjid, bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Waktu gelap, maghrib, isya dan subuh. Solat di masjid di waktu tiga waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala ganti perjalanan yang gelap itu dengan cahaya yang terang ketika mereka bangkit dari kubur. Inilah janji Nabi, Bapak Ibu. Kenapa kita butuh cahaya ketika itu? Tadi jasadnya bercahaya, kemudian bangkit dari kubur bercahaya berkat amalan solat di masjid maghrib, isya dan subuh. Karena ketika nanti orang itu berbaris di padang mahsyar,
Nabi tunggu di telaganya yang bernama Al-Haud, Nabi bisa membedakan mana umat dia, umat Muhammad, dan mana bukan umatnya. Dari situ mereka tahu bahwasanya salah satunya adalah ghurran muhajjalin, muncul cahaya yang terang dari anggota tubuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang mereka dapatkan. Jadi terang sekali. Sementara orang-orang tak beriman tadi, fayaltaimu alai hatta yaltaqiya alai, kemudian kuburnya itu menyempit dan bangkit nanti dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Buta di sini bukan buta kasat mata, karena ada orang yang hidup di dunia dia buta, nanti dia tak buta. Ada orang hidup di dunia ini tak buta, nanti dia bangkit dalam keadaan buta. Kenapa buta? Karena amalnya tadi. Wa takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang belulangnya menjadi beradu satu dengan yang lainnya. Fa adkhala ba'dahu fi jawfin ba'din, akhirnya saling menikam tulang belulang tadi, tulang rusuknya tadi. Setelah itu kubur itu mengatakan, hari ini aku akan himpit kamu dengan himpitan, tidak dengan kasih sayang. Ini bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang-orang yang tak beriman. Jadi tidak bisa disamakan porsinya. Orang yang beriman, orang yang beramal, dan seterusnya itu, ini porsinya, ditempatkanlah ini. Orang tak beriman, orang yang jahat, ditempatkan pula pada porsinya. Kalau ada orang beriman Ustaz, dulunya dia jahat, lalu kemudian dia bertobat, apa yang terjadi? Keburukan itu dihapus Bapak Ibu. Karena Rasulullah mengatakan, al-a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan pada penutupnya. Makanya penting bagi penutup, penting penutup bagi kita. Bisa jadi dulu mungkin solatnya tinggal-tinggal, tapi mulai 40 tahun, rahasia umur yang dulu kita jelaskan, di situ dia mulai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.